Terima kasih. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi kepada teman-teman semua, terkhusus kepada Bapak dosen yang kami hormati, Pak Bayu Aji selaku dosen pengampu manajemen teknik di kelas AU. Kami dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri, Fransius P. Nainggolan, kemudian ada Bang Hilarius Milenio Gali Santoso, monitor, Bang. Ya, siap. Saya dari Sri Kali Santoso. Siap. Dan kemudian ada Mbak Ina Rohmawati. Monitor, Mbak Ina. Monitor Pak. Ya. Kenalkan saya Ina Rohmawati. Baik. Selanjutnya pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas yaitu terkait yang pertama definisi manajemen teknik, kemudian manajemen teknik dalam kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan hingga commercial operating date atau COD. Kemudian definisi manajemen perubahan. Kemudian dalam kasus manajemen perubahan di perusahaan tempat kami bekerja, di mana perusahaan tersebut memiliki kebijakan transformasi digital, program-program transformasi digitalnya beserta tahapan implementasi dan pengendaliannya agar perusahaan tersebut sustainable. Dan terakhir yaitu matrix gap antara sebelum dan sesudah penerapan program manajemen perubahan dalam merealisasikan kebijakan transformasi digital. Baik, untuk poin pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi manajemen teknik. Apa sih itu manajemen teknik? Manajemen teknik adalah proses pengelolaan proyek atau kegiatan yang berhubungan dengan dunia teknik agar bisa berjalan efektif dan efisien. Di dalamnya ada pengaturan sumber daya, waktu, biaya, hingga pengambilan keputusan teknis supaya hasil akhirnya sesuai target. Jadi tidak hanya soal kemampuan teknis, tapi juga kemampuan mengelola tim, merancang jadwal, serta menyelesaikan masalah yang muncul selama proyek berlangsung. Kemudian, bagaimana manajemen teknik dalam kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan hingga commercial operating date atau COD. Nah, di sini saya mengambil contoh nyata penerapan manajemen teknik ya dari pembangunan PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat. Nah, yang merupakan salah satu proyek energi baru terbarukan terbesar di Asia Tenggara. Nah, di tahap awal, manajemen teknik dimulai dengan studi kelayakan, yaitu menganalisis kondisi waduk Cirata, potensi radiasi matahari, serta aspek lingkungan dan sosial. Nah, setelah dinyatakan layak, masuk ke tahap perencanaan teknis, seperti menentukan kapasitas pembangkit, misalnya 145 megawatt. Nah, kemudian pemilihan panel surya yang tahan air dan kelembapan tinggi, serta sistem pelampung untuk menopang panel di atas air. Dalam pelaksanaannya, tim manajemen teknik mengatur jadwal pemasangan panel, inverter, dan koneksi ke gardu induk. Koordinasi dengan vendor luar negeri juga penting, karena beberapa peralatan utama diimpor. Nah, tantangan teknis seperti angin kencang dan perubahan permukaan air harus diantisipasi melalui desain struktur yang fleksibel. Seluruh proses diawasi secara rutin agar sesuai target, waktu, dan biaya. Setelah seluruh instalasi selesai, dilakukan commissioning untuk memastikan semua sistem bekerja normal, termasuk uji coba dan listrik hingga tersambung ke jaringan PLN. Akhirnya, proyek ini resmi masuk ke tahap COD, yaitu Commercial Operating Date, pada akhir 2023, dan sejak saat itu PLTS Cirata mulai menyuplai listrik bersih ke sistem kelistrikan Jawa Bali. Proyek ini merupakan menunjukkan pentingnya peran manajemen teknik untuk mengelola proyek besar dengan banyak tantangan teknis dan non-teknis. Baik, kemudian poin berikutnya akan dijelaskan oleh Bang Hilarius. Ya, silahkan Bang. Sudah baik, terima kasih. Tentunya menjelaskan definisi perubahan. Kita selanjutnya. Selanjutnya, Bang. Manajemen perubahan adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menangani transisi atau transformasi tujuan, proses, teknologi, atau budaya dalam suatu organisasi. Nah, di sini memiliki tujuannya adalah membantu individu tim
dan organisasi secara keseluruhan agar dapat beradaptasi dengan perubahan dengan cara yang lebih efektif dan minim resistensi. Manajemen perubahan mencakup perancangan strategis, komunikasi, pelatihan, serta memonitoring dan evaluasi agar perubahan yang dilakukan berjalan lancar dengan memberikan dampak positif terhadap kinerja serta keberlanjutan organisasi. Next, ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan dalam kasus manajemen perubahan di perusahaan tempat kami bekerja, di mana perusahaan tersebut memiliki kebijakan transformasi digital, program-program transformasi digitalnya beserta tahapan implementasi pengendaliannya agar sustainable. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, program transformasi digital sederhana. Langsung manajemen pemeliharaan berbasis digital CMMS dari deskripsi mengimplementasikan sistem CMMS yang memungkinkan manajer dan teknisi untuk mengelola dan melacak perawatan jadwal pemeliharaan preventif serta mencatat riwayat kerusakan perawatan. Tujuannya mempercepat pengambilan keputusan mengenai pemeliharaan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perbaikan. Yang kedua, penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT itu monitoring mesin. Memasang sensor IoT pada peralatan penting untuk memantau kinerja dan status operasionalnya secara real time dan memiliki tujuan untuk mendeteksi masalah pada mesin secara real-time sebelum terjadinya kerusakan besar, memungkinkan tindakan pemeliharaan yang tepat. Yang ketiga, aplikasi mobile untuk pencatatan pemeliharaan. Mendiskusikan mengembangkan aplikasi mobile untuk transaksi yang dimungkinkan di lapangan. Aplikasi ini dapat mengakses jadwal pemeliharaan, ada laporan, perbaikan, dan memberikan notifikasi. Memiliki tujuan mempermudah komunikasi dan pencatatan serta mengurangi kesalahan atau kehilangan. Next. Yang keempat adalah penerapan sistem laporan berbasis deskripsi menunjukkan platform berbasis cloud untuk penyimpanan laporan pemeliharaan sehingga data pemeliharaan dapat diakses secara real time oleh tim yang relevan dan mudah diakses. Tujuannya meningkatkan transparansi, mempermudah pengolahan data, pemeliharaan, dan memastikan bahwa laporan dapat diakses kapan saja. Lalu untuk tahapan implementasi program transformasi digital. Untuk yang pertama, tahapan pertama, analisis kebutuhan dan persiapan infrastruktur. Deskripsi, lakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan teknologi untuk mendukung pemeliharaan termasuk pengadaan sensor IoT dan perangkat lunak. Persiapan juga perangkat keras dan jaringan yang dibutuhkan. Output memiliki output adalah laporan kebutuhan digital dan persiapan infrastruktur yang untuk yang tahapan kedua, pelatihan tim dan pengembangan sistem. Di sini juga harus memberikan pelatihan kepada tim untuk pemeliharaan, teknisi, dan manajer terkait penggunaan sistem CMMS, sensor IoT, dan aplikasi mobile yang akan digunakan. Adalah tim yang
terlatih untuk menggunakan teknologi baru. Terus, untuk tahapan ketiga, integrasi sistem dan uji coba. Deskripsinya adalah mengintegrasikan sistem CMS dan perangkat IoT dan aplikasi mobile. Lakukan uji coba terbatas untuk memastikan sistem berjalan lancar dan memantau efektivitas. Suatu sistem yang efektif dan baik di sebagian kecil area produksi. Next. Lalu tahapan yang keempat adalah implementasi penuh. Deskripsinya, tahapan implementasi penuh di seluruh lini produksi, memastikan semua mesin yang perlu dipantau sudah dilengkapi dengan sensor dan sistem pemeliharaan tersebut. Satunya adalah sistem pemeliharaan berbasis digital berjalan di seluruh perusahaan. Kelima, tahap 5, monitoring dan evaluasi berkala. Deskripsi melakukan monitoring terhadap penggunaan sistem, melakukan evaluasi secara berkala, bahwa sistem memberikan manfaat. Outputnya adalah laporan evaluasi dan feedback yang digunakan untuk kebaikan sistem. Next. Kita masuk ke tahapan implementasi program transformasi digital. Tahapan pertama, analisis kebutuhan dan persiapan strategi. Ini adalah melakukan analisis dalam mengenai kebutuhan teknologi di perusahaan, masuk pengadaan jasa IoT dan perangkat lunak. Persiapan juga perangkat SaaS dan aplikasi. Output laporan kebutuhan sistem digital dan persiapan prosedur yang dibutuhkan. Next. Pengendalian dan pengawasan untuk keperhatian atau stabilitas. Deskripsi menentukan KPI untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program transformasi digital. Waktu downtime mengukur waktu mesin tidak beroperasi akibat kerusakan. Yang selanjutnya biaya pemeliharaan untuk mengukur total biaya pemeliharaan setelah implementasi sistem digital. Yang keempat, tingkat kepuasan pengguna, mengukur kepuasan teknisi dan manajer terhadap penggunaan teknologi baru. Nomor 2, pemantauan real time dengan dashboard. Deskripsi memanfaatkan dashboard untuk memantau status perawatan dan pemeliharaan secara detail. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua mesin berfungsi dengan baik dan perbaikan dilakukan secara tepat. Ketiga, audit sistem pemeliharaan secara berkala. Lakukan audit pemeliharaan setiap 6 bulan untuk memastikan setiap sistem tetap berfungsi dengan baik dan standar operasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, melakukan penyesuaian, mengoptimalkan proses. Next. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Mengumpulkan feedback dari teknisi dan secara rutin dan menganalisis kinerja sistem, terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas efektivitas sistem serta memastikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan yang berkembang. Nah, keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan program transformasi digital sederhana ini, perusahaan keramik di tempat saya diharapkan dapat mencapai operasional yang lebih efisien, melalui biaya downtime, tingkatkan kualitas kendaraan, dan memperpanjang usia bisnis. Implementasi teknologi juga mendukung keberlanjutan perusahaan menghadapi perubahan serta mempercepat respons terhadap kebutuhan pelanggan dan perbaikan produk, pengendalian yang baik, dan implementasi sistem secara bertahap, dan memastikan bahwa perusahaan tetap beroperasi dengan lancar dan dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan efisien. Baik, selanjutnya saya serahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Hilarius untuk materi selanjutnya yaitu tentang pembuatan matriks
gap antara sebelum dan sesudah penerapan program manajemen perubahan dalam merealisasikan kebijakan transformasi digital. Next, Mas. Baik, untuk aspeknya itu ada banyak, teman-teman. Jadi ada layanan pelanggan untuk sebelum terjadi transformasi digital, yaitu manual di loket, lama dan tidak efisien. Untuk sesudah adanya transformasi digital, yaitu melalui aplikasi PLN Mobile, itu lebih cepat dan fleksibel. Lalu untuk aspek yang kedua, yaitu monitoring konsumsi, di mana untuk sebelum adanya transformasi digital, itu masih menggunakan material manual, rentan akan kesalahan. Lalu sesudah adanya transformasi digital, yaitu kita menggunakan smart meter dengan real time untuk monitoringnya. Lalu yang aspek yang ketiga, yaitu terintegrasi. Sesudah adanya transformasi digital, kita menggunakan sistem berbasis cloud, terpusat, dan terintegrasi. Untuk aspek yang berikutnya, yaitu ada efisiensi adanya itu prosesnya masih menggunakan manual dan banyak keterlambatan. Untuk sesudah adanya transformasi, yaitu ada otomatisasi sistem dan integrasi operasional. Lalu ada aspek respon pengaduan, di mana sebelum adanya transformasi, itu responnya masih lama dan tidak terukur. Sesudah adanya transformasi, sistemnya menggunakan ticketing digital dan tracking progress. Dan yang terakhir yaitu ada aspek kultur organisasi. Sebelum adanya transformasi digital, kita masih resistansi terhadap teknologi, sedangkan sesudah itu meningkatnya adopsi teknologi dan budaya inovasi. Next, Mas. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok E. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.